Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya akan menyampaikan manifestasi oral mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus pada masyarakat dikenal sebagai penyakit kencing manis, yaitu yang biasanya penyakit yang berjalannya secara kronis, menahun, dan sekarang ini menjadi masalah kesehatan global. Ditandai dengan adanya rasa haus yang berlebihan, meningkatnya frekuensi buang air kecil, rasa lapar yang berlebihan, dan ada peningkatan kadar gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Penderita diabetes mellitus semakin tahun semakin meningkat. Diprediksi pada tahun 2045 akan berjumlah sebanyak 783 juta di populasi dunia. Penyakit ini juga berisiko terhadap organ lain di dalam tubuh. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan manifestasi oral penyakit diabetes mellitus, yaitu terdiri dari yang pertama penyakit periodontal. Penyakit ini memiliki resiko tinggi pada penderita diabetes, yaitu berupa peradangan gusi atau gingivitis, kemudian berkembang menjadi periodontitis dan terjadinya pengeroposan tulang alveolar. Penyakit periodontal memiliki dampak negatif pada diabetes. Penghapusan patogen akan mengurangi resistensi insulin dan penurunan kadar glukosa. Kemudian yang kedua, infeksi rongga mulut. Infeksi rongga mulut yaitu rentannya rongga mulut penderita diabetes terhadap infeksi jamur atau kandidiasis dan juga bakteri. Penurunan air liur dan tidak adanya efek antimikroba menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan dan kontrol metabolisme yang buruk, menyebabkan meningkatnya infeksi kandidiasis dan prevalensi infeksi kandida. Yang ketiga, serostomia atau mulut kering, penurunan aliran air liur dan perubahan komposisinya, yaitu karena adanya pembesaran kelenjar air liur parotis karena adanya hipertrofi seluler dan akumulasi lemak dan akumulasi cairan di dalam sel. Dan penderita diabetes memiliki keluhan mulut kering sebanyak 34 bahkan sampai dengan 51%. Yang keempat, karies gigi atau lubang gigi. Karena adanya penurunan air liur menurunkan efek self cleansing, kemudian menurunkan antibakteri dari saliva dan akhirnya meningkatkan sisa makanan di pit dan fisur dari gigi dan akan meningkatkan juga akumulasi bakteri sehingga menyebabkan karies atau lubang gigi. Terjadilah peningkatan asam dan demineralisasi. Yang kelima, sindrom mulut terbakar. Sindrom mulut terbakar atau dikenal burning mouth syndrome disebabkan karena adanya kontrol glikemik yang buruk dan neuropati diabetik. Rasa terbakar biasanya terjadi pada seluruh rongga mulut, kemudian adanya rasa kesemutan pada lidah, sengatan listrik, bahkan sampai ada rasa sensasi ditusuk pada lidah. Kemudian rasa sindrom ini akan menurunkan fungsi fisik dan psikologis pada penderita diabetes, kemudian akan menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, dan depresi. Yang keenam, disfungsi rasa. Pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, biasanya akan mengalami gangguan pengecapan. Pengecapan yang terganggu yaitu pada rasa asin dan rasa manis. Yang ketujuh, perubahan mukosa oral. Perubahan mukosa oral pada pasien hiperglikemi atau kadar gula darah yang tinggi menyebabkan perubahan pada respon imun pada penderita diabetes. Biasanya lidah akan
tampak terlapisi dan pecah-pecah, kemudian lidah juga dapat berpulau atau geografis, dan kemudian akan muncul sariawan berulang dan bahkan munculnya lesi premalignan yaitu oral lichen planus. Yang kedelapan, luka rongga mulut yang sulit sembuh. Proses penyembuhan tertunda akibat akumulasi berlebihan glukosa pada jaringan, sehingga berkurangnya aliran darah, hipoksia pembuluh darah, adanya penurunan sistem imun, penurunan produksi growth factor, dan adanya stres psikologis. Dan pada akhirnya kita dapat simpulkan bahwa pencegahan manifestasi oral diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara kontrol rutin gula darah, kemudian menjaga kesehatan rongga mulut dengan cara sikat gigi 2 kali sehari pagi dan malam, dan kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.